Kembali lagi dengan aku, Atik Musdananas. Kita akan belajar lagi tentang ISO 56000. Kita tahu nih tentang definisi ISO 56000. Kita akan belajar lebih jauh tentang apa sih itu ISO 56000. Seperti dijelaskan sebelumnya, ISO 56000 adalah ISO standarisasi yang membahas soal inovasi atau pembaharuan. Lah, sebelum itu kita berarti harus tahu nih, ada apa aja sih ISO yang di 56000 sendiri. Pertama ada ISO 56001 yang membahas soal sistem manajemen inovasi. Ada juga ISO 56000 yang membahas soal konsep dasar prinsip manajemen inovasi. Ada juga ISO 56002 yang membahas soal sistem manajemen inovasi berupa panduan. Ada juga di ISO 56003 yang membahas alat dan metode kemitraan inovasi. Ada juga ISO 56004 yang membahas soal penilaian manajemen inovasi. Ada juga ISO 56005 yang membahas soal alat untuk metode tentang manajemen kekayaan intelektual. Ada juga ISO 56006 yang membahas alat dan metode tentang manajemen intelijen strategi. Ada juga ISO 56007 yang membahas soal alat dan metode atas manajemen ide. Ada juga ISO 56008 yang membahas tentang manajemen alat dan metode tentang manajemen inovasi. Jadi di ISO 56000 itu adanya anaknya lagi, ada cabangnya lagi dari ISO 56001 yang bahas soal dasar sampai ISO 56008 yang bahas soal alat dan metode tentang manajemen inovasi sendiri. Sebelum itu, kita masih bertanya-tanya dong, apa itu inovasi? Inovasi adalah kebaruan atau perubahan entitas berupa produk, servis, proses atau model yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Jadi pembaharuan itu nggak cuma dari barang loh teman-teman, bisa jadi dari alat, metode, proses. Jadi kalau kita menemukan proses yang lebih cepat, itu adalah pembaharuan. Lah, itu tuh yang diwujudkan dengan memberikan nilai baru. Jadi kita memberikan penilaian yang baru sehingga inovasi itu berdampak. Inovasi sendiri tentang hasil, bukan berasal inovasi tentang hasil, bukan proses inovatifnya. Jadi nggak harus soal proses inovatifnya, tapi tentang hasilnya aja. Selanjutnya kita bahas nih, kalau di proses inovatif perlu ada pembaharuan yang dinamakan novelty atau value. Lah, ketika ada namanya inovasi perlu adanya kebaruan. Jadi apa sih yang membedakan dari before and after-nya? Begitu teman-teman. Jadi ketika ada inovasi pun sebenarnya kita terjadi inovasi itu ketika ada perubahan atau munculan nilai baru. Lah, kebaruan atau nilai konteksnya apa yang dianggap inovasi tergantung bagaimana organisasi atau pemangku kepentingan memandang teman-teman. Lah, inovasi sendiri ada tipe-tipenya nih. Pada mau tahu nih, tipe-tipe inovasi ada banyak. Seperti inovasi produk, itu ada banyak. Pertama, dari segi servisnya. Jadi kalau kita di toko-toko ini ada pembaruan servis, jadi perubahan SOP atau bagaimana sehingga kita lebih nyaman. Itu bisa namanya inovasi. Ada juga proses dulu kita kayak kita gini, prosesnya kalau aku membuat donat, aku tinggal buat sesuai resep zaman dulu, terus secara tradisional nih. Terus kita sekarang ada proses gimana caranya pembuatan donat secara otomatis. Maka itu kan ada perubahan proses, itu nama inovasi. Ada juga bisnis model. Gak bisa dong kita di era globalisasi ini bisnis model tetap sama aja kayak jual beli antara aku dan pembeli itu secara manual. Ada juga sekarang kan ada e-commerce, ada juga TikTok yang pakai TikTok, kita ada bisnis model yang secara modern dan ada cara melakukan sesuatu. Kita caranya kita masak dulu kita harus manual, kita harus motong buat sayurnya. Sekarang kita cuma masukin bahan langsung kita tunggu berapa menit jadi. Itu termasuk pembaruan. Jenis nilai yang harus direalisasikan pertama di inovasi ada inovasi pertumbuhan, ada inovasi berkelanjutan, ada inovasi strategis, inovasi produktivitas, dan inovasi lingkungan. Dan ada juga inovasi sosial. Oke teman-teman, setelah kita tahu jenis nilainya tadi, sekarang jenis inovasi berdasarkan tingkat pembaharuan. Oke, pertama inovasi bertambah. Jadi ketika itu ada barang lama, lalu kita inovasi sehingga nilainya bertambah. Ada juga inovasi sedang yang itu tuh biasa gitu. Terus ada juga inovasi dada atau menghapus sebelumnya. Inovasi sedang tuh enggak. Tadi kan kalau bertambah ada kenaikan value. Kalau sedang tuh mungkin sama tapi berbeda. Tapi ada kebaruan di situ. Ada juga inovasi radikal atau menghapus sebelumnya. Jadi dengan adanya teori, sebenarnya dulu ada teori
yang baru yang menghapus teori sebelumnya. Itu namanya pembaharuan yang radikal. Ada juga jenis perubahan atau dampaknya. Jadi apa sih dampak dari inovasi? Pertama, ada inovasi yang mengganggu, yaitu mengganggu tantangan yang ada. Ada juga inovasi transformasi, mengubah serta secara mendasar, yaitu mengganggu tatanan tuh kita kayak merubahnya tuh nggak secara keluar gitu loh. Kalau inovasi transformasi itu secara mendasar sampai dasar-dasarnya cuma berubah. Ada juga prinsip-prinsip manajemen sistem inovasi. Apa sih? Pertama, realisasi nilai, harus ada nilainya. Kedua, pemilihan yang fokus, arah strategi, budaya, pemanfaatan wawasan, pemanfaatan mengelola ketidakpastian, dan kemampuan beradaptasi, serta pendekatan sistematik. Begitu teman-teman, setelah kita harus paham inovasi, kita harus lebih paham ya, udah tahu kan tadi ada standarisasi tentang inovasi, dan kita udah lebih paham nih, lebih blank soal apa sih itu inovasi. Oke teman-teman, see you in the next video.